Baik, Assalamualaikum Mbak Vita. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabarnya hari wabarakatuh. ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke. Alhamdulillah, Om. Terima kasih pagi ini sudah bergabung di apa namanya Zoom untuk kita ngobrolin tentang talent mapping. Perkenalkan sebelumnya nama saya Umi yang akan mendampingi atau menemani Mbak Vita hari ini untuk membaca hasil tes yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, sebelumnya boleh dong Mbak kenalan dulu dengan Mbak Vita, aktivitasnya apa sekarang, kemudian tinggalnya di mana gitu ya. Silahkan Mbak Vita. Ya, saya Vita, Mbak. Tinggalnya di Bunga. Aktivitasnya dosen di UKI, Universitas Komarudin Bunga. Terus juga ada jualan. Sama ini lagi mau mencoba menjadi praktisi TM. Gitu. Oh, kalau dosen apa Mbak? Ngajar apa Mbak? Akuntansi. Oh, akuntansi. Ya, 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 Ya. ya. Udah lama berarti di situ. Jadi dosen udah berapa tahun? 2017. 2017. Bentar ya, Dua- Mbak. Oke, siap. Mungkin Mbak, aku mau turun dulu, turun angkot dulu sebentar, Siap. off dulu. Berarti dari tahun 2017 ya Mbak sebagai dosen Iya, apa? tapi itu Mbak, dosennya itu bukan dosen tetap, jadi cuman ngajarnya cuman sedikit gitu. Oh, seminggu Heeh. berapa kali? Masuk kelasnya itu 2 sampai 4 gitu aja Mbak. Oh iya, paham. Saya juga sama sih, saya sama Mbak Vita. Saya juga apa namanya ngajar-ngajar lepas juga. Jadi apa panggilan ya Mbak ya. Menarik, menarik. Oke deh. Selain apa namanya kalau jualan Mbak jualan apa? Em, Jualan buku, karena sebenarnya suka buku, suka baca, Hmm. terus kayak apa ya, sebenarnya dulu awalnya mungkin ayo kita tuh harus baca buku kayak gitu, jadi seneng kalau iklan buku kayak gitu. Oh, oke. Jadi, Terus heeh. ada juga pakaian, kalau pakaian itu apa ya, karena mungkin terasa customer buku itu juga bisa jadi customer kalau beli pakaian kayak gitu, jadi ikut. Tapi sebenarnya kalau pakaian itu aku sendiri tuh nggak seberapa suka belanja pakaian, jadi nggak seberapa paham juga sama kain-kain itu nggak hafal gitu ya. Ini kain apalagi kayak gitu, maksudnya banyak banyak nggak Mm-mm. seberapa pahamnya. Tapi ya itu Mm-mm. karena ngerasa oh bisa nih jadi peluang juga gitu, jadi akhirnya jualan pakaian. Oh, terus ya kalau nemu produk yang menurutku bagus tuh pengen dijual semua kayak gitu, Mbak. Iya, ya, jadi pokoknya nemu produk yang bagus jual, jual. Heeh, Jangan-jangan heeh. kalau kalau Lebaran beralih ke kue kering nih kayaknya nih. Enggak, kalau makanan tuh aku nggak seberapa suka. Kalau ini kalau Oh, makanan tuh mm-mm. entah kenapa kok, apa ya, mungkin karena ah, harus merasakan dulu atau gimana gitu ya. Jadi kalau makanan kurang kurang cocok kalau aku. Oke. Jadi apa fokusnya ke buku pakaian memang yang memang sehari-hari dipakai juga akhirnya dijualin juga ya Mbak ya. Apa Mbak? Cek, mohon maaf. Oke. Jadi fokusnya ke lebih ke buku karena emang suka Nah, buku gitu ya. Pakaian karena memang kan pakaian hampir semua orang ya membutuhkan. Apalagi kalau udah hmm, menjelang Lebaran gitu kayaknya lagi panen-panen hmm, ya nih ya. iya. Sama ada satu lagi itu sih Apa Mbak, tuh? skincare, sama terakhir-terakhir ini ada madu. Masya Pokoknya yang Allah. menurutku bagus, terus aku nyaman gitu ya, itu yang Heeh. aku iklanin biasanya kayak gitu. Tapi kalau Oke. misalkan ada ragu-ragunya, kadang kalau pakaian murah pun aku juga ini kayaknya gimana ya, itu jadi agak ragu untuk menjual kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Jadi apa harus dipastikan dulu ya barangnya jelas gitu ya Mbak ya. Heeh. Mm-mm. Tapi aku jualannya juga itu Mbak, dropship. Jadi, Oh, nah itu kan aku nggak
nggak pegang sendiri ya, terus juga nggak kulaan. Jadi ya yang aku yakin oh ini bagus itu baru tak tak iklankan kayak gitu. Oh iya, jadi nggak stok barang ya Mbak. Jadi barangnya, Enggak, iya uh, enggak. ya sih sekarang lebih memudahkan ya dengan apa? Dengan metode seperti itu ya. Kita nggak perlu ngitung stok, nggak perlu pusing-pusing barang, tapi tinggal Mm-mm. jualan aja barang bisa dikirim ya. Masya Allah. Iya mikirnya nggak seberapa banyak kok. Iya bener. Oke deh, thank you Mbak Vita udah apa cerita sekilas. Nanti kita coba ngobrol lagi sambil kita bedah apa namanya hasil trans mappingnya ya Mbak ya. Iya Mbak, siap. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang talent mapping, kurang lebih kan hasilnya seperti ini ya Mbak ya. Jadi kurang lebih ada banyak sekali halaman di PDF itu dan ada 46 halaman kalau kalau kita lihat dari PDF tersebut. Tapi untuk hasilnya itu bisa dimulai dari halaman ke 12, 13, 14, 15 sampai halaman ke-16. Jadi hasilnya ada di situ. Kalau dari halaman pertama sampai sisanya itu apa namanya biasanya penjelasan-penjelasan deskripsi tentang apa namanya bakat dan segala macam. Ya, nanti bisa Mbak Vita baca-baca kembali jika memang perlu lebih detail. Nah, kalau saya sendiri Mbak, ini adalah sebuah tes yang bukan psikotes, jadi tidak bisa melihat emosi, tidak bisa melihat aku ada luka apa ya, itu tidak bisa kelihatan. Tapi transmapping ini adalah tes untuk melihat potensi kita, bakat kita. Jadi nanti bisa kelihatan nih kira-kira kita tuh akan produktif di area yang sebelah mana. Nah, itu transmapping adalah tes untuk mengukur itu, potensi kita, bakat kita apa. Kemudian di sini ada dua fungsi untuk trans mapping. Yang pertama ada deskriptif, jadi bisa menggambarkan kira-kira itu kita seperti apa individunya, ya. Kemudian bakat kita ada apa aja, gitu ya. Nah, prediktif artinya adalah bisa menggambarkan kira-kira aktivitas apa saja sih yang cocok dengan kita. Kemudian nanti peran-peran apa saja sih yang pas dengan bakat kita, gitu ya. Karena kan setiap individu itu unik. Nah, keunikan ini kita akan cari tahu lewat bakat ini. Bakat ini apa? Bakat ini adalah pola kita berpikir, pola kita merasa, pola kita berperilaku. Jadi dia akan munculnya spontan nanti bisa dirasakan gitu ya, muncul dalam perilaku sehari-hari kita. Dan kalau kita optimalkan akan produktif. Jadi bakat ini adalah pola berpikir, pola merasa, pola berperilaku yang kalau kita manfaatkan akan jadi aktivitas yang produktif. Nah, sehingga di sini paling pertama di hasil talent mapping ini adalah ada namanya urutan bakat untuk melihat sebenarnya pola-pola yang muncul di kita tuh apa sih? Pola berpikirnya, pola merasanya, pola berperilakunya tuh seperti apa sih? Gitu ya. Nah, di sini ada sebut dengan urutan. Kenapa di urutan? Karena ada angka 1 sampai angka 34 kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini menggambarkan eh, kekuatan kalau kita bilang ya. Jadi nomor 1 tuh yang paling strong, nomor 34 tuh yang paling lemah gitu kurang lebih. Nah, strong ini maksudnya apa? Dari angka 1 sampai 7 ini adalah bakat kuat kita bilangnya. Bakat kuat ini apa? Dia munculnya spontan. Munculnya spontan. Jadi sering muncul. Kita sering muncul dibandingkan bakat-bakat yang di nomor 28 sampai 34 ini. Kalau kita bilang munculnya spontan mana? Spontan nomor 1 sampai nomor 7 dibandingkan bakat 28 sampai 34. Ini disebut dengan bakat kuat. Lalu ada juga di sini disebut dengan bakat pendukung. Sebentar saya kecilin dikit. Yaitu di bakat nomor 8 sampai nomor 14. Ini ada bakat pendukung yang mendukung bakat kuat kita. Lalu ada nomor 28 sampai 34 ini adalah bakat lemah. Bakat lemah. Biasanya jarang muncul, kemudian kalaupun apa dia muncul itu sifatnya tidak sespontan, tidak sespontan nomor 1 sampai 7 gitu ya. Dan kalau kita terlalu sering beraktivitas dengan bakat-bakat yang lemah ini, biasanya kita cenderung lebih cepat lelah, misalnya seperti itu. Karena memang ya tadi munculnya nggak spontan, kita butuh effort gitu ya, butuh effort untuk menunjukkan dalam perilaku keseharian kita. Ya. Nah, kita coba bedah untuk bakat nomor 1 sampai nomor 7 terlebih dahulu. Yang pertama, Mbak Vita, di sini ada namanya bakat connectedness. Ini adalah individu yang biasanya itu dia bisa memahami sebab akibat. Jadi
dia percaya bahwa everything happens for a reason gitu. Jadi, oh kalau ada satu kejadian nih, ini pasti ada sebabnya nih gitu. Oh sebabnya kayak gini, oh akibatnya begini. Jadi bisa, apa namanya, menghubungkan, connected gitu ya, menghubungkan satu dengan yang lainnya. Jadi, oh oh pantesan aja begini, karena begini. Jadi seperti itu untuk connectedness. Jadi bisa menghubungkan antara satu hal dengan hal yang lainnya, kemudian dia bisa, oh kalau begini itu pantesan aja begini gitu ya. Jadi sebab akibat. Everything happens for a reason. Jadi dia percaya bahwa semua itu terhubung satu sama lain. Nah biasanya kalau Eee, yang sering saya temui nih individu-individu dengan konektivitas kuat ini biasanya jadi cenderung yang muncul tuh kebijakan gitu, aura-aura yang muncul. Jadi karena dia bisa, oh bisa mengambil hikmah kah, atau bisa, percaya bahwa, oh everything happens for a reason gitu. Jadi kesan yang muncul jadi bijaknya sangat kuat gitu ya. Kemudian berikutnya ada namanya bakat deliberatif. Ini adalah individu yang memang hati-hati. Hati-hati, kemudian, ketika mau melangkah tuh dipikirkan sebab akibatnya seperti apa, dia itu deliberatif. Nah, sehingga untuk beberapa, orang kesan yang muncul akhirnya lamban. Padahal sebenarnya dia sangat sangat berhati-hati ketika, melangkah. Jadi benar-benar dipikirin akibatnya apa nanti gitu ya. Jadi kalau tadi, eee Mbak Iva cerita sempat ada rasa ragu-ragu ketika akan berjualan, mungkin dorongan dari bakat deliberatif ini. Karena memang akhirnya, mempertimbangkan ini produknya seperti apa gitu ya, sangat berhati-hati ketika, melangkah atau memilih sesuatu atau kalau misalnya kalau kita ngomongin keuangan ya berhati-hati ketika mengeluarkan uang. Jadi benar-benar dipikirkan resikonya apa, itu deliberatif, sangat dipikirkan resikonya apa. Kemudian di sini ada yang namanya bakat belief. Belief ini apa? Belief ini adalah individu yang memang, senang sekali membantu orang lain, gitu ya, senang sekali membantu orang lain, bahkan, dia lebih mengutamakan orang lain kadang-kadang dibandingkan dirinya sendiri. Jadi misalnya secapek apapun atau serepot apapun ketika orang lain minta tolong gitu ya, biasanya dia akan selalu sat-set gercep menolong orang lain, membantu orang lain. Jadi jiwa sosialnya cukup tinggi di sini untuk teman-teman belief ini, ya. Nah, kemudian di sini ada konsistensi. Jadi individu ini memang adalah individu yang memang ingin semuanya serba adil, menyukai rutinitas, ingin semuanya diperlakukan sama, sehingga bagi teman-teman yang memiliki bakat konsistensi ini, biasanya aturan saat jadi satu hal yang penting. Kalau ada aturan yang jelas, maka dia akan sangat nyaman di situ, karena dengan aturan itu dia bisa memastikan semua orang diperlakukan yang sama, semua orang mendapatkan, aktivitas yang sama. Jadi dia sangat senang ketika, eee, semua orang mendapatkan keadilan yang sama, itu buat teman-teman yang ada di konsistensi, ya. Kemudian juga ada bakat empati di nomor 5. Ini adalah individu yang memang, eee, sangat perasa, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, gitu. Jadi misalnya ada orang lain yang lagi sedih atau lagi kesel, lagi sebel gitu ya, tanpa mengatakan bahwa dia sedih, teman-teman yang memiliki bakat empati ini bisa merasakan, "Oh kamu lagi sedih ya? Oh kamu lagi marah ya? Oh kamu lagi kesel ya?" Itu bisa dirasakan. Bahkan tidak jarang emosinya tuh jadi bisa menular gitu, dia ada yang lagi sedih, ikutan sedih, ada yang lagi marah, ikutan marah gitu, itu yang jadi terasa di teman-teman empati. Jadi sangat-sangat perasa, iya. Kemudian ada harmoni di sini, adalah individu yang memang ingin semuanya itu damai, ingin semuanya itu berjalan harmoni, tidak ada konflik kalau bisa. Jadi itu pengen semuanya tercipta kedamaian, peaceful. Jadi kalau bahasanya kita suka bilang tuh duta PBB kayaknya, pengen semuanya serba adil, serba apa namanya, serba damai gitu ya, serba damai. Jadi seru banget nih ngelihat urutan bakatnya dari Kak, Vita ini ya. Ingin semuanya adil, ingin semuanya damai, bisa merasakan orang lain, terus, berhati-hati ketika melangkah, bijak ketika, memutuskan sesuatu, penuh dengan resiko. Jadi rasanya, apa ya, eee, saya jadi berpikir apakah teman-teman ini banyak yang suka curhat sama Mbak Vita gitu. Karena, auranya tuh sangat bijak, kemudian berhati-hati, menolong orang lain, ingin semuanya mendapatkan keadilan, ingin semuanya mendapatkan kedamaian, gitu ya. Ditambah lagi dengan bakat nomor 7 ada developer di sini, adalah individu yang memang
ingin melihat orang lain maju. Jadi senang melihat orang lain berproses, bertumbuh, itu senang gitu ya. Jadi tadi tidak heran kalau Mbak Vita, akhirnya memilih peran sebagai dosen gitu, karena memang senang gitu ngelihat orang lain itu bertumbuh, kemudian berproses dari yang awalnya nggak bisa jadi bisa. Nah, kira-kira Mbak Vita dari nomor 1 sampai nomor 7 ini, apa yang kira-kira, muncul di Mbak Vita? Apakah yang seperti diceritakan tadi, rasa yang muncul atau seperti apa? Silakan Mbak Vita mungkin masih di-mute? Maaf, mohon maaf. Iya, memang sebagian besar yang disampaikan Mbak Umi terkait bakat-bakat ini memang terasa dalam kehidupan sehari-hari. Connectedness, iya biasanya suka menghubungkan satu kejadian dengan satu atau eh, perkara A dengan perkara apa ya, misalkan bab keseharian, kemudian kita hubungkan dengan masalah agama atau juga terkait bab-bab lainnya yang mungkin sebenarnya tidak satu apa ya, tidak satu bahasan tapi itu bisa kadang bisa nyambungkan kayak gitu. Kemudian deliberatif, iya bahkan kadang orang mikirnya kok rumit banget sih mikirmu kayak gitu. Terlalu banyak pertimbangan A, B, C, D kayak gitu. Gitu. Yang kadang juga ini membuat itu tadi lambat gitu ya. Atau kalau misalkan ada tugas gitu. Itu sudah mikirnya panjang duluan, nggak dikerjakan tapi ini nanti gimana ya, ini nanti gimana ya, aku bisa nggak ya, terus nanti nggak dikerjain kerjain kayak gitu. Jadi kebanyakan mikir tapi kemudian nggak action action itu kadang sering seperti itu. Kemudian kalau belief, ya apa ya, ya kadang susahnya itu kalau pengen nolong tapi bingung gimana cara nolongnya. Mmm, Kayak gitu. Bingung gimana cara nolongnya. Terus apalagi ada deliberatif tadi ya. Jadi mhm ini mhm. nanti eh oke nggak ya kalau ditolong kayak gini. Pokoknya banyak mikir kayak gitu ya. Kadang ini bakat kuat tapi juga kadang bikin bikin susah diri sendiri juga. Iya iya iya. Heeh. Apalagi ada empatinya Apalagi ya, Mbak, ya. Jadi nah ya benar-benar empati juga mhm itu Masya Allah. mhm Apa ya, ketika ada yang punya masalah sebenarnya bukan aku, tapi aku yang ngerasa jadi punya masalah. Terus habis itu kan ada harmoni juga. mhm Jadi mhm. ngerasa terus pengen pengen masalah itu cepat selesai tapi banyak tapinya. Nah, nanti caranya gimana atau kalau gini gimana? Ngomong nggak ya? Banyak mikirnya kayak gitu lah, Mbak. Iya iya Kan iya. developer iya kadang apa ya kadang kalau misalkan aku lagi belajar apa gitu ya Mhm misalkan kemarin akhir-akhir ini tuh lagi tertarik sama zero waste mhm kemudian bikin ekoenzim gitu ya mhm nah mhm itu kayak pengen tak sebarkan ke orang-orang ya ini loh ayo bikin kayak ini loh bisa bermanfaat loh kayak gitu jadi pengen orang-orang kalau aku ngerasa sesuatu itu baik aku pengen orang-orang juga ikut kayak gitu mhm. kadang seperti itu. Oke oke. Ya menarik sih tadi, Mbak Vita bilang, "Kayaknya aku juga pengen ikut menyelesaikan masalah orang lain." Itu seperti dorongan dari Mm-mm. harmoni juga ya. Jadi kan Mm-mm. harmoni itu sampai kadang-kadang masalah orang lain yang, apa, kita pikirin juga tuh masalah orang lain, karena kita pengen masalahnya cepat selesai. Makanya kita bilang dia seperti duta PBB ya, jadi kayaknya masalah orang lain juga kita pengen selesaikan gitu. Kalau di Mm-mm. kelas Mbak, kalau di kelas, gimana Mbak Vita menghadapi, apa, anak-anak? Apakah anak-anak juga sering, apa namanya, cerita ke Mbak Vita atau gimana kalau di kelas ini? Enggak sih Mbak, kalau hubungan dengan mahasiswa itu belum sampai yang aku muncul eh apa bakat-bakat ini belum terasa. Jadi Mmm, maksudnya kan mungkin ketemunya juga hanya sesekali ya. Jadi untuk membangun kedekatan sehingga orang bisa apa mahasiswa itu bisa cerita itu belum belum sampai seperti itu. Nah, dulu kalau di organisasi gitu ya. Ini saat-saat di kampus ya memang eh, bertransinya orang jadi nyaman untuk bercerita
menyampaikan masalah dan sempat juga Mbak ada yang menurutku itu dia ini nggak tahu ya, dia lihatnya itu cuma sekilas nih ya. Pas saya kuliah S2 ada temen kenalan S2 dan dia tuh beda jurusan, tidak sekelas gitu ya. Dan saya rasa juga nggak banyak berinteraksi, cuman sedikit lah kayak gitu. Mungkin dia di chat grup atau apa. Tapi kemudian beberapa waktu lalu dia ngomong, aku seneng deh lihat Mbak Vita itu kayaknya positif gitu. Apa-apa itu kayak adem gitu. Terus aku mikir, kayaknya dulu itu aku nggak seberapa banyak interaksi deh. Terus juga ya wes nih, mungkin dia ngeliat status-status ya, statusku ya banyak jualannya jarang yang bahas-bahas apa gitu. Tapi kalau dia ngerasa gitu ya, kayak gitu. Jadi ya, Iya, iya. ya sebenarnya mungkin ada ya potensi itu, tapi kadang belum bisa aku salurkan dengan apa ya, atau aku perlihatkan sehingga orang bisa menangkap bakatku itu. Iya. Gitu. Ya mungkin yang ditangkap oleh teman tadi itu perilaku Mbak Vita yang kalau ada masalah bantuin orang lain, pengen semuanya damai gitu ya. Terus kemudian tadi ada connectedness-nya akhirnya munculnya kebijakan karena bisa mengaitkan satu hal yang lainnya gitu kan. Jadi walaupun mungkin tidak berinteraksi langsung ya kali ya, tapi ketika orang itu lihat perilaku apa namanya dari dorongan bakat ini kan akhirnya oh Mbak Vita tuh adem ya, Mbak Vita tuh sama temen tuh peduli ya. Bisa jadi itu yang akhirnya muncul gitu, yang akhirnya apa, direspon oleh teman-temannya Mbak Vita. Karena kan tadi bakat itu memang pola berpikir, pola merasa, pola berperilaku ya. Jadi memang dia munculnya spontan dalam perilaku kita gitu. Menolong orang lain pun ya secapek apapun karena memang itu udah dorongan belief ya. Jadi kayaknya apa nggak tega aja kalau lihat orang lain kesusahan gitu, pengen dibantu aja gitu rasanya. Oke. Nah, menariknya lagi di sini ada ini Mbak, bakat pendukungnya dari Mbak Vita nih. Ada namanya individualization. Jadi eh, apa namanya? Ini adalah bakat yang kalau individu punya bakat individualization, biasanya dia bisa memperlakukan orang lain itu sesuai dengan apa namanya individu tersebut. Jadi berbeda-beda. Dia bisa melihat kemampuan bahwa oh si A tuh begini, si B begini, si C begini. Jadi sehingga tidak apa perilakunya ke A, ke B, ke C itu juga berbeda. Jadi secara spontan tuh Mbak Vita bisa mengamati, oh si A tuh kayaknya begini deh, si B begini deh, si C begini deh. Nah bisa jadi walaupun tadi minim interaksi dengan temannya Mbak Vita tadi, tapi ketika Mbak Vita bisa personalize tadi ya, memahami dia itu seperti apa, jadi dia merasa diistimewakan mungkin. Nah ketika merasa diistimewakan jadi merasa, ah ya ya Mbak Vita nih nyenengin. Akhirnya mungkin itu yang muncul karena memang ada dorongan individualization. Nah, Mbak Vita merasakan nggak kalau misalnya di apa di keseharian gitu memperlakukan si A, si B, si C, si D itu berbeda, artinya sesuai dengan karakternya masing-masing kayak gitu. Hmm, ya mungkin dikit ya Mbak. Maksudnya, eh ya bisa jadi aku menyesuaikan ketika aku dengan orang yang ini dekat, ya aku bisa seperti ini. Tapi kalau Hmm, ini yang kelihatannya orangnya mungkin eh, suka apa ya? Dia lebih rame gitu ya. Oh, aku berarti yang lebih diem kayak gitu, menjaga nggak ikut yang ikut rame kayak gitu. Em, ya sedikit sih Mbak kayaknya kalau yang ini, maksudnya belum yang benar-benar berasa seperti yang 1 sampai 7 tadi gitu. Tapi ya iya, mungkin ya sekilas mungkin seperti itu juga kayak iya. gitu. Oke. Terus kemudian di sini ada analytical. Analytical adalah individu yang memang ingin semuanya ada data, ada faktanya yang jelas gitu. Jadi apa? Suka ngulik data, Mbak Vita? Nggak seberapa. Mungkin Tapi nguliknya kalau angka kalau ya. kalau sesuai fakta ya maksudnya harus ada kejelasan. Ini eh, dulunya seperti apa, kayak ada latar belakangnya itu harus jelas kayak gitu. Hmm, ya ya. Iya, Jadi itu mempermudah untuk tadi ya. Jadi sebenarnya ini jadi mempermudah Mbak Vita nyambung-nyambung. dari deliberatif tadi kan ketika kita ragu-ragu ada semuanya kan apa ada risikonya apa. Jadi ketika ada data yang jelas, ada fakta yang jelas sepertinya jadi memudahkan untuk memutuskan sesuatu ya Mbak ya. Iya. Oke. Kemudian ada konsistensi juga analytical jadi ya no wonder sih Mbak Vita sukanya akuntansi. Dulu jurusannya juga akuntansi ya ketika Ya, kuliah.
Ekonomi. ekonomi syariah, Mbak. Oh, ekonomi Mm-mm. syariah. Oke, oke. Oke, menarik. Nah, kemudian di sini juga ada disiplin juga. Jadi benar-benar memang ya apa ya, dunia finance itu dunia yang sangat sehari-hari buat Mbak Vita, sudah dunia yang sangat spontan gitu untuk mengerjakan laporan atau mengerjakan apa, keuangan itu rasanya sudah yang apa, tidak terlalu butuh effort. Kalau saya butuh effort nih mengerjakan seperti ini karena apa, area untuk deliberatif atau apa namanya, analytical itu memang ada di area yang sebelah sini nih kalau saya. Jadi untuk apa, angka-angka itu kita butuh tools. Tapi kalau yang Mbak Vita sepertinya itu jadi sudah satu hal yang mudah ya Mbak ya? Hmm, itu sih Mbak. Sebenarnya yang disiplin itu eh, kurang bisa juga. Ini yang sebenarnya yang aku ragukan itu disiplin sama Mhm. konsistensi. Mhm mhm. Kalau konsistensi tadi eh, kalau ada aturan yang jelas itu aku bisa mesti berusaha mengikuti aturan itu. Tapi kalau Betul. kalau nggak ada aturan atau lingkungan juga jauh selesai, disiplinku bisa bisa hilang, Mbak. Jadi em, masih kalau dari diri sendiri itu untuk bisa disiplin konsisten itu masih jadi PR banget sih, Mbak. Jadi em, apa ya? Pas mungkin kemarin juga sempat membaca ini kok ada disiplin konsistensi padahal eh aku nggak merasa seperti itu di beberapa tahun terakhir. Nah, mungkin dulu iya sempat, tapi ketika berada di lingkungan yang berbeda dan juga kondisi yang berbeda itu sangat sangat butuh perjuangan untuk bisa disiplin itu. Oke. Nah, menarik nih karena konsistensi dan disiplin ini pun sebenarnya adalah bahasa yang sangat sehari-hari ya. Jadi, Mm-mm. ada istilahnya namanya, apa namanya, moral. Jadi itu memang ya konsisten dan disiplin dalam bahasa moral pada umumnya gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin bakat, ini dorongan yang memang munculnya spontan. Nah, kalau disiplin ini spontannya munculnya seperti ini, Mbak. Jadi dia itu suka satu hal yang rapi, suka satu hal yang teratur. Kalau misalnya satu hal itu tidak rapi, tidak teratur, itu rasanya kurang nyaman. Misalnya Mbak Vita nata rumah nih ya, sapu tuh tempatnya di sini, nggak boleh pindah dari sini, gitu misalnya. Atau misalnya semua barang itu ada tempatnya, semua apa, jadi keteraturan itu yang akhirnya didisiplin. Apakah seperti itu Mbak yang dirasakan? Hmm, apa ya? Suka rapi Jadi gitu misalnya? sebenarnya mungkin suka ya, Mhm. suka rapi. Kalau misalkan di rumah juga kadang lihat sesuatu yang tidak pada tempatnya juga eh ya Kurang pengen nyaman. dibenerin. Tapi Nah, ketika sesuatu itu kayak aku jadi inget ya, dulu itu pasti ada buku di kasurku, Mbak. Entah di kos-kosan SMA, di kos-kosan kuliah itu sering ada buku di kasurku. Itu kan sebenarnya bukan tempatnya ya, gitu. iya, Tapi ya itu mungkin eh, kalau ngobrol sama mbak-mbak itu, dulu ibu itu kan pekerja dan beliau kayak tidak mempermasalahkan kalau sesuatu itu belum rapi. Kalau misalkan beliau masih mungkin sibuk dengan yang lainnya atau tenaganya sudah habis gitu ya dan ya nggak apa-apa kalau berantakan itu nggak apa-apa kayak gitu jadi mungkin itu yang kebawa juga jadi kalau misalkan bisa ngerapiin ya ayo dirapiin tapi kalau enggak masih belum bisa ya udah nggak apa-apa kayak gitu. iya, iya, iya. Dia mencoba untuk berdamai ya, Mbak, ya. Mm-mm. Tapi sebenarnya ada Iya, dorongan yang kayaknya iya, kalau rapi ada. lebih, nah, itu disiplin, Mm, Mbak. Jadi, apa, mm, memang agak sedikit, apa namanya, kadang-kadang bias sih antara disiplin konsistensi untuk mm, bahasa bakat dengan yang memang kita kenal sehari-hari di apa, kalau kita bilangnya lebih ke karakter moral. Jadi ada konsistensi, ada disiplin, itu kan berkaitan dengan moral. Jadi individu yang nggak punya disiplin pun dia harus bisa disiplin dan itu bagian dari moral. Tapi untuk yang Mbak Vita ini kan yang disiplin itu salah satu dorongan bakat ya. Jadi memang tadi senangnya rapi gitu. Mungkin senangnya beres-beres misalnya seperti itu. Nah, kalau konsistensi jadi lebih punya jadwal yang teratur. Kalau setiap bangun pagi biasanya melakukan hal yang sama ya, Mbak?
setiap hari? Hmm, kalau pagi iya Mbak. Ini mencoba itu sih Mbak. Saya mencoba teratur. Hidupku pernah tidak teratur kayak apa ya? Mungkin pas COVID kemudian ada sedikit problem gitu ya. Jadi sempat eh, nggak teratur hidupku Mbak. Jadi Tapi nggak nyaman sempat ya kayak kayak gitu. iya apa namanya nggak teratur dan nggak produktif. Ya, Terus sampai merasa aku ki bakatku apa ya kok koyannya aku mek gini-gini toh ya, makanya sampai aku tes ya mungkin sudah lama tahu oh ini apa ya menarik kayaknya aku butuh deh tes ini tapi baru kemarin itu pada akhirnya "Yes, aku harus memperbaiki hidupku ini sesuatu yang salah ini dan itu akhirnya tes itu gitu coba. Jadi pernah hidup dengan rapi, tapi pernah oleng. Nah, ini sedang proses untuk kembali ke jalan yang benar kayak gitu. iya. Jadi memang biasanya individu dengan konsistensi tadi kita balik ke sini itu biasanya rutinitasnya setiap pagi itu sama. Saya bangun tidur yang dilakukan ya ABC setiap hari ya bangun tidur ya ABC gitu. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Kalau berubah justru malah jadi nggak nyaman. Nah, kemudian di sini ada includer. Includer ada WOO, ada relator. Ini adalah bakat-bakat yang berkaitan dengan relasi dengan orang lain. Jadi memang kalau Mbak Vita ini senang berkumpul gitu ya. Terus kemudian ketemu orang baru tuh juga senang gitu ya, membuka pembicaraan dan menjaga relasi. Jadi, apakah senang ikut reuni, Mbak? Hmm, Atau berapa banyak eh, komunitas yang diikuti? nah, kalau reuni itu jarang nggak, soalnya nggak entah entah terlewat atau gimana ya. Rasa nggak ada undangan reuni ini. Tapi kalau komunitas iya seneng seneng ikut komunitas, seneng berkumpul, terus juga Mbak sampaikan tadi senang menyapa orang baru, iya. Jadi kalau misalkan naik kendaraan umum, kemudian yang kayak bis gitu ya, Mm-mm. mungkin aku yang akan mau ke mana Mbak, kayak gitu itu eh, ya saya lihat orangnya juga ya kira-kira bisa disapa nggak. Kalau misalkan bisa disapa ya itu aku sapa, itu nggak canggung kalau nyapa kayak gitu. Benar-benar. Jadi kombinasi WO dan individualisasi ini jadi menarik sih Mbak, karena apa akhirnya berani menyapa tapi ngelihat dulu dia Mm-mm. kira-kira berani disapa nggak ya, atau ada mainan empati juga dia rasanya kira-kira lagi apa happy nggak ya aur apa bawaannya jadi Hmm. bisa disapa. Seru-seru. Punya sahabat yang sudah terjalin cukup lama dari SD SMP? Hmm, kalau pertemanan dari TK, SD, SMP itu masih terjalin tapi yang nggak sampai yang deket curhat banget itu enggak Mbak. Jadi ya cuman berteman baik kayak gitu. Yang ya mungkin kalau cerita masalah ya cuman bungkus luarnya aja tapi yang sampai dalam-dalam itu enggak kayak gitu. Tapi ada eh, apa ya? Ya teman lah berbeda usianya cukup jauh tapi itu bisa semuanya aku sampaikan ke beliau itu bisa kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada responsibility, ini adalah individu yang memang bertanggung jawab, kemudian tuntas jika diberikan tugas. Jadi apa Mbak Vita ini kalau diberikan tugas dari kampus atau mungkin dari apa namanya komunitas di mana Mbak Vita berada itu rasanya tuntas semuanya. Karena kayaknya belum tenang gitu kalau tugasnya belum selesai. Hmm, tapi itu Mbak, kalau misalkan Mm-mm. apa ya kayak format tugasnya itu nggak jelas itu. Ah ya, Tapi betul, kalau misalkan ini formatnya, oh ya nanti diisi gini. Tapi kalau mikir sendiri, ini gimana ya? Kayak betul, gitu-gitu tuh. betul, betul. Terus habis itu ada deliberatif kan, maksudnya jadi mikirnya banyak terus nggak dikerjain. Iya, jadi tadi kombinasi konsistensi, kemudian tadi ada analytical, ada deliberatif. Jadi memang butuh aturan yang jelas untuk memudahkan Mbak Vita melangkah untuk menyelesaikan tanggung jawab tadi. Jadi eh insya Allah lah disupport dengan WOO relatornya. Kayaknya banyak yang teman-teman mau ngasih tahu kayaknya nih nanti aturannya seperti ini Oh gitu. gitu. Jadi Jadi jangan malu untuk bertanya ya Mbak ya, benar, benar. untuk Karena minta memang kejelasan apa betul, gitu.
betul-betul aturan, apalagi kalau misalnya katakanlah, yang saya pahami ketika kita di dunia pendidikan kan kadang-kadang kita suka ngisi administrasi yang cukup banyak ya, ada form lah, ada lembar dokumen apalah itu ya yang cukup banyak, kadang-kadang ada instruksinya, kadang-kadang nggak ada instruksinya. Nah, jadi kalau misalnya Mbak Vita mungkin butuh panduan untuk mengisi, "Oh ini, administrasi ini tuh ngisinya kayak gimana ya?" Itu mungkin akan lebih memudahkan, eee, pekerjaan, seperti itu. Tapi kalau tidak ada instruksi rasanya, eee, apa namanya, mau melangkah ini jadi Mhm. penuh kehati-hatian gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, itu tadi tentang urutan bakat, Mbak Vita, kita fokus pada bakat 1 sampai 7 dan juga 8 sampai 14. Jadi kalau di talent mapping itu kita mengenal istilah fokus pada kekuatan, kita siasati keterbatasan. Jadi kita fokus aja pada kekuatan kita. Kalau tadi kita sudah sadar bahwa kita butuh aturan yang jelas, maka kita, ketika dihadapkan pada situasi tertentu, maka kita sebisa mungkin ayo kita tanyakan aturannya apa, kita minta instruksinya seperti apa untuk memudahkan kita mengerjakan sesuatu. Nah, bakat-bakat ini tadi Mbak Vita, itu di di Talents Mapping itu dipetakan, ada namanya peta bakat, ada peta bakat. Jadi divisualisasikan menjadi 4 bagian. Ada area thinking, ada area influencing, area striving, dan juga area relating. Nah, kemudian apa? Bakat-bakat tadi kita taruh nih di area thinking, striving, influencing, relating dengan warna-warna yang berbeda. Kalau untuk bakat 1 sampai 7 itu warnanya merah, ya. Kemudian 8 sampai 14 warnanya kuning. Nah, bakat-bakat kemudian ada putih itu yang netral ya, lalu abu-abu dan hitam. Nah, kita lihat nih, berarti dari sini kelihatan warna merah dan kuningnya ada di mana gitu ya. Itu menandakan kita itu sebenarnya bakat kuatnya itu tersebar di area yang seperti apa. Nah, kalau di sini kita lihat, saya coba ganti warnanya. Nah, kalau dari Mbak Vita memang dominannya ada di area striving dan relating di sini. Jadi memang senang sekali, berhubungan dengan orang lain gitu ya, membangun relasi gitu, dan juga sangat tekun ketika mengerjakan sesuatu, sangat tekun ya. Jadi, fokus pada pekerjaannya, tekun di situ, kemudian menjalin hubungan dengan orang lain untuk membangun relasi. Nah, tapi kalau untuk aktivitas berhubungan dengan area berpikir, atau influencing, berhubungan dengan orang lain, ini tidak sekuat striving dan relating-nya. Kalaupun harus berpikir, biasanya Mbak Vita ini fokusnya pada analytical ya. Jadi berpikir untuk menemukan data, menemukan fakta-fakta itu yang terjadi. Kalaupun harus influencing orang atau mempengaruhi orang lain, di sini Mbak Vita biasanya dibantu oleh WOO-nya. Tapi akan lebih produktif memang di area striving dan relating. Jadi di sini kelihatan nih ada deliberatifnya, sangat hati-hati tadi ya. Kemudian responsibility-nya, belief-nya gitu ya. Kemudian relasinya ada developer, relator, ada harmoni, ada connectedness, empati. Ini yang akhirnya menunjang Mbak Vita lebih nyaman untuk, membangun relasi dan juga ketakutan. Kalau dalam bahasa bakat atau bahasa peta bakat itu disebut dengan tipe-tipe worker. Jadi sangat tekun ketika bekerja, ya. Yang penting tadi ya, jelas aturan mainnya, jelas instruksinya, itu akan memudahkan Mbak Vita ketika bekerja. Kalau untuk berpikir memang di sini butuh effort kalau untuk Mbak Tika, untuk membuat konsep gitu ya, itu butuh effort. Tapi lebih nyaman untuk, eee, mana sih nih aturan yang jelas, asal ada aturan yang jelas aku kerjain, itu lebih nyaman seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga Mbak Vita di sini, setelah tadi kita ngomongin tentang, urutan bakat, peta bakat. Nah, kombinasi-kombinasi, bakat-bakat ini tadi akan menghasilkan yang namanya, kekuatan gitu ya, aktivitas. Nah, di sini dia, akhirnya apa, muncul banyak sekali gitu ya, muncul banyak sekali, kurang lebih ada 114 di sini Mbak Vita, kita lihat ya, rekomendasi atau ragam aktivitas yang bisa Mbak Vita lakukan. Nah, dari segini banyaknya ini, ada 14 aktivitas yang direkomendasikan, yang kalau Mbak Vita fokus pada ini, ya, fokus pada aktivitas ini akan menunjukkan kekuatannya Mbak Vita. Jadi lebih produktif rasanya. Ya, tadi kan kita ngomongin tentang pola ya, pola berperilaku. Jadi ada pola merasa, berpikir, berperilaku. Kalau diwujudkan dalam aktivitas, kurang lebih 14 inilah yang
kalau Mbak Vita fokus ke sini akan produktif rasanya. Ada comprehensive, ada serving, ada spiritualizing tadi ya, tentang, kebijakan gitu ya. Kemudian ada volunteering, assisting, selling, lalu ada costing, membuat anggaran atau memantau dana gitu ya. Lalu ada caring, ada inspecting, ada testing, verifying, sampai cooperating. Ini 14 aktivitas yang direkomendasikan. Nah, kira-kira dari 14 aktivitas ini Mbak Vita, apakah saat ini yang paling banyak dilakukan aktivitas yang mana kira-kira dari 14 ini? Apa ya? Apa ya? Yang paling sering dilakukan yang mana? Hmm, apa ya Mbak? Kok bingung nih bacanya nih tiba-tiba. Kayaknya bisa jadi mungkin selling ya, karena kan emang sudah mulai jualan, Mm-mm. tadi cerita Ya tentang selling, jualan, heeh. selling Terus iya. Tapi aku heeh. nggak yang meyakinkan orang lain gitu sih Mbak. Kayak kalau jualan cuman nge-share aja. Nah, selling itu salah satu yang mendukung itu ada relatornya, Mbak. Itu Nah, ya itu aku merasa itu mungkin iya, karena betul, banyak 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 aku teman. ada banyak hubungan ya kayak gitu Iya, ya banyak teman kontak WA banyak jadi betul, ya, ya itu mungkin juga karena itu ya. Kalau sekarang ini kan tidak banyak berhubungan secara langsung dengan orang. mhm, Tapi kalau dulu saat kuliah itu kan banyak organisasi dan mhm, lain-lain dan akhirnya muncul itu tadi hubungan dan orang bisa melihat oh Vita ini seperti ini. Jadi mhm, kayak apa ya kayak percaya kalau misalkan aku jual ini oh Vita aku beli di sini kayak gitu gitu. Jadi kalau aku jualan itu sebenarnya cuma nge-share aja nggak yang ini meyakinkannya belum belum sampai situ. Tak jualan cuman nge-share oh ya nge-share buku ini paling iya iya. nanti tak kirim detailnya ya kayak gitu bukan yang kemudian aku menjelaskan ini bagus loh ini tuh belum sampai yang kayak gitu. Iya, jadi selling itu beda dengan marketing, Mm-mm. 2 hal yang berbeda. Nah, kalau relatornya memang kuatnya ke selling, kalau marketing itu nanti ada bakatnya lebih ke strategik, signifikan itu biasanya kuatnya ke marketing. Tapi kalau selling ini memang relator yang kuat, karena kan kita kadang-kadang kalau untuk beli sesuatu kita lebih nyaman kalau kita udah kenal sama penjualnya ya Mbak, ya biasanya kayak gitu ya. Udah Mm-mm. tahu penjualnya siapa gitu, rasanya lebih nyaman aja gitu beli produk dari dia gitu biasanya. Itu yang sering terjadi ya. Jadi mungkin teman-teman akhirnya yakin ya, trusted-nya ya karena, "Oh ini kan yang jual Mbak Vita, pasti produknya bagus lah, sudah dikurasi lah," gitu, atau nggak pernah gagal lah kalau jualan barang. Akhirnya, apa namanya, beli dari Mbak Vita, selling. Lalu ada costing juga di sini. Mungkin ini juga dilakukan Mbak Vita ya di kampus ya, akuntansi. Ada costing, kemudian inspecting, kemudian ada compliancing gitu kan. Ini kan aktivitas aktivitas yang berkaitan dengan akuntansi rasanya ya. Cashiering gitu. Kalau posting ini juga apa kalau di akuntansi kan cuman ngikut ya ini aku masih ngikut textbook aja ya Mbak. Maksudnya buat laporan keuangan seperti ini, kayak gitu-gitu. Jadi eh, mungkin di keseharian itu ya aku coba buat ngerinci pengeluaran harian seperti apa. Kemudian juga ini mulai kayak sebenarnya uang jualanku ini berapa, uang pribadiku berapa, dan juga ini aku dititipin sama saudara-saudara buat pegang beberapa uangnya. Maksudnya ada transfer-transfer itu kamu yang transfer ya kayak gitu-gitu. Jadi kayak bendaharanya saudara-saudaraku itu juga Oh, gitu. secara nggak langsung jadi Jadi bendahara ya, lebih bendahara ke keluarga. sehari-hari iya kayak gitu. Jadi lebih masih untuk kegiatan sehari-hari sih Mbak. Maksudnya bukan yang dalam suatu proyek terus kemudian aku oh ini berapa ya like kan tadi aku tuh malas mikir Tapi Jadi itu kalau juga misalkan heeh, jualan ya Mbak ya. heeh, Jualan itu kalau misalkan ini nanti harganya kamu tentuin sendiri ya. Itu aku mhm, bakal bingung. bingung. Ya Iya, deliberatif itu juga masuk ya. Jadi ini nanti betul. kemahalan nggak ya? Murahan Heeh, nggak ya? Kayak gitu gitu. Jadi mending ini loh harganya nanti kamu dapat segini. Itu sudah ya. Itu aku berangkat untuk menstatuskannya di WA. Tapi kalau misalkan nanti kamu buat harga sendiri ya, itu bakalan nggak jadi tak pasarkan itu Mbak. Kalau kayak iya, gitu. betul. Jadi mungkin ada rasa empati juga, kasihan nanti orang kemahalan gitu ya rasanya ya. Ya itulah ya. Nah memang kok
tadi Mbak kita lihat di peta bakat tadi memang eh, apa area thinkingnya Mbak Vita ini emang dominannya berwarna hitam dan putih ya. Jadi memang untuk ngomongin kayak tadi Iya. rencana kita kan maksudnya ke strategik ya. Akhirnya kita mau naikin ke harga Mm-mm. berapa, kemudian sejauh mana kita naikin ya. Itu memang jadi butuh effort. Tapi kalau sudah ada Mm-mm. panduannya, misalnya apa namanya harga reseller begini, harga distributor segini, itu Mm-mm. rasanya lebih enak ya. Iya, betul. Nah, nanti kalau saya disuruh bikin kayak gitu lagi, Mbak, mungkin kita sering temu ya, kadang-kadang ada penjual yang bebas lah Mbak, Vita tentuin sendiri. Nah, kita bisa nyontek aja tuh ke list harga yang kita sudah punya gitu. Oh, dia Oh naikin iya, berapa iya. persen ya? 10%. Oh, berarti aku naikin 10% deh gitu. Itu mungkin membantu mensiasati kita yang apa butuh effort untuk berpikir ya kita apa lihat aja gitu list harga yang sudah kita punya. Mungkin itu bisa dipakai juga sih rasanya ya. Iya, iya, betul. Karena itu kan juga bagian dari costing ya. Jadi kita memantau, Mm. meminta atau mungkin testing atau mungkin apa namanya compliancing. Jadi kita aturannya kayak gimana sih biasanya? Oh, kalau seller tuh biasanya 10% atau distributor 20%. Ya udah nih berarti kalau aku suruh bikin harga sendiri, aku naikinnya 10% 20% aja lah gitu. Jadi itu mungkin akan membantu. Oke. Nah, kalau di sini Mbak Vita ada namanya SCM, Strength Cluster Map. Ini sebenarnya dari tadi yang saya bilang ya, 14 aktivitas ini berasal dari sini nih. Dari sini berasalnya. Ada kurang lebih 114 aktivitas yang bisa kita coba. Nah, kalau Mbak Vita disarankan 14 ini nih untuk lebih produktif. Nah, di sini kita lihat Mbak, saya agak zoom sedikit. Nah, ini ada dua baris nih, ada PSS, ada PSP gitu ya. Nah, PSP ini apa? PSP ini ada keterangannya di bawah. Adalah personal strike potential. Jadi berasal dari bakat. Jadi eh, apa namanya aktivitas-aktivitas yang direkomendasikan berdasarkan kombinasi bakat yang Mbak Vita miliki. Nah, kalau PSS adalah pengakuan yang Mbak Vita udah pernah belum melakukan aktivitas tersebut. Nah, kita lihat nih di sini. Kalau biasanya aktivitas itu sesuai bakat dan sudah dilakukan, itu biasanya dua kolomnya berwarnanya seperti ini. Ini ada merah nih sesuai dengan bakat yang direkomendasikan. Oh, dari bakat-bakat Mbak Vita tadi nih ada aktivitas relating nih yang direkomendasikan gitu ya. Oh, Mbak Vita juga sudah coba dan merasa oke di situ jadi merah dan kuning ya. Kemudian di sini kita lihat ternyata kalau di sini ada beberapa aktivitas yang sebenarnya secara bakat Mbak Vita kuat gitu ya. Dia ada merah kuning, tapi di sini masih area warnanya putih. Artinya mungkin bisa jadi sekarang tidak lagi sering melakukan aktivitas itu gitu atau mungkin tidak atau mungkin tadi ada rasa deliberatif ya jadi merasa aku bisa nggak ya ini beneran aku apa mampu nggak sih gitu padahal sebenarnya mungkin bisa kayak tadi casering, costing, estimating untuk berkaitan dengan akuntansi ya ada audit, evaluasi, inspecting ini kan aktivitas-aktivitas yang mungkin sebenarnya berkaitan dengan akuntansi yang bisa jadi sudah dilakukan tapi apa mungkin belum banyak atau belum rutin atau jadi merasa kayaknya bukan deh, kayaknya enggak deh, itu mungkin yang muncul. Ya. Nah, SCM ini Mbak, menurut sedikit SCM ini adalah kita bagi jadi 8 bagian, 8 cluster. Ada aktivitas yang berkaitan dengan headman, ya, di sini H, mempengaruhi orang lain. Ada aktivitas yang berkaitan dengan servicing di sini, ya, aktivitas-aktivitasnya. Ada GI, ini tentang ide-ide kreatif, generating idea. Lalu juga ada TE, ini technical ya. Ada elementary administrasi di sini. Ada reasoning berkaitan dengan kita riset, kemudian ada investigasi, problem solving di sini ya. Lalu ada juga di sini adalah thinking yang berkaitan dengan berpikir untuk area data, angka dan segala macam. Jadi kalau tadi Mbak Vita menyampaikan bahwa oh saya tuh kalau berpikir nih agak butuh effort nih. Nah, kalau berkaitan dengan angka dan tadi apa fakta atau berkaitan dengan aktivitas yang mungkin analyzing, mencatat, bookkeeping, kemudian mungkin budgeting ini mungkin eh, masih oke lah. Tapi kalau untuk berpikir yang berkaitan dengan ide kreatif atau berpikir tentang imajinatif, visioner itu yang memang agak sedikit menantang.
Nah, ini nanti rekomendasi aktivitas yang bisa dilakukan, seperti itu ya. Nanti bisa dilihat-lihat, Mbak. Di sini kalau di sini, yang sudah lumayan warnanya sama-sama nih ada servicing nih di sini, area service ya, servicing, ada greeting, ada assisting, ada serving, melayani orang lain, membantu orang lain, ini sudah, sama-sama merah gitu ya. Kemudian ada caring, counseling, spiritualizing gitu. Kemudian di sini kita lihat, nah dari sini akhirnya muncul, eee, bentuk grafiknya. Jadi dibantu, oh ada, nah ini kan ada arranger, seller, commander. Nah ini apa? Ini tuh dari sini Mbak, apa namanya, arranger itu apa sih? Arranger tuh di sini nih, arranger. Ada cooperating, coordinating, dispatching, ini kalau jadi satu namanya arranger, gitu. Ini ada arranger. Terus misalnya di sini, kita lihat sini yang merah apalagi ya? Misalnya seller. Nah, seller tuh ada di sini nih. Ini brokering, influencing, seller. Jadi, eee, ini kan ada garis-garis putusnya nih, ini menggambarkan satu peran. Jadi 3 aktivitas, satu peran. Disebut dengan peran apa sih, gitu ya. Nah, di sini peran-peran yang muncul akhirnya, oh Mbak Vita tuh adalah orang yang, eee, cocok dengan peran-peran seller, mediator, selector, gitu ya. Jadi kayak HRD gitu Mbak, gitu ya. Kemudian ada lagi, restorer, evaluator, explorer, kayak gitu-gitu. Nah, dari sini akhirnya muncul yang namanya personal branding. Mbak Vita itu adalah individu yang dikenal sebagai seorang yang server, caretaker, quality control, dan treasurer. Seperti itu kurang lebih. Nah, sudah tuntas semua Mbak Vita. Kita masih punya waktu 5 menit lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mbak Vita? Silakan, atau ada yang mau di, apa namanya, komentarin apa yang dirasakan setelah mendengarkan semua hasil talent mapping-nya, monggo. Itu Mbak mungkin yang di SCM itu ya, Mhm mhm. kelihatan ada yang di PSP-nya itu banyak berwarna, tapi di PSS-nya itu masih warna yang putih, malah ada yang warnanya abu-abu itu ya. Berarti itu aku kurang banyak mencoba aktivitas tersebut atau gimana? Bisa jadi jadi ada beberapa hal sih, bisa jadi kurang apa, belum optimal di situ, belum banyak mencoba, atau, karena tadi tidak deliberatif, Mbak, jadi ada keraguan-raguan. Jadi bisa jadi juga dorongan dari situ, Hmm. "Ini kayaknya aku Jadi nggak ngakunya mampu deh." biasa aja gitu ya maksudnya. Heeh, jadi Oh, ragu-ragu, "Ini gimana?" Gitu sebenarnya. gitu. Nah, nanti tinggal apa, dirasakan kembali, ditandain lagi, yang mana sejauh ini yang memang sudah dilakukan atau yang belum gitu, silakan. Mm, mm, mm. Apalagi ya, tadi tuh kayaknya menyimpan pertanyaan tapi lupa. Apa ya tadi ya? Lupa, sudah disiapkan dari rumah loh tadi itu. Oh, tanya apa tapi lupa. Nggak apa-apa Tapi nanti kalau dari misalnya ingat. penjelasan, mm, Heeh, gimana, Mbak? nggak dari penjelasannya Mbak tadi cukup apa ya? Cukup jelas dan kemudian juga sudah membantu. Misalkan kan waktu kita sekarang terbatas ya Mbak ya, tapi tadi Mbak Eee, menjelaskan ini dari sini loh. Jadi nanti sambil kalau misalkan sudah selesai nanti aku bisa baca-baca sendiri dan sambil memahami oh ternyata itu ini kayak gitu. Jadi apa ya? Selain menjelaskan juga Mbak eh, coba menjelaskan gimana sih ini dari mana sih bakat ini apa tadi personal branding ini dari mana, kemudian juga yang SCM ini asalnya dari mana gitu. Tadi Mbak sudah coba jelaskan itu. Jadi kalau misalkan besok-besok aku ada kebingungan, nanti mengingat penjelasan Mbak, oh ini bisa dicari. Oh ternyata ini dari sini kayak gitu. nah, ini Gitu. insya Allah ada di sini sih, Mbak. Nah, ini nih ada penjelasannya juga ya mengenai bakat-bakatnya, nanti bisa dibaca-baca lagi. Kemudian juga ada, penjelasan untuk, apa namanya, aktivitas yang di SCM, kayak gimana sih Mm, sebenarnya. Nah, ini juga ada semuanya. Jadi nanti mm, bisa dibaca-baca, semoga nanti bisa membantu lebih produktif lagi, gitu. mm, mm. Ya, mungkin itu sudah cukup dulu Mbak. Nanti Oke. kalau ada yang kurang, ini boleh
menghubungi. Boleh, silakan. Kalau misalnya tadi kan ada udah nyimpen pertanyaan ya, tapi mungkin seiring naik Mhm, angkot, tapi lupa. kemudian turun naik angkot, jadi mungkin, apa namanya, lupa gitu, nanti pas inget silakan WA aja. Iya, oke. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Vita sudah meluangkan waktu di pagi hari ini, semoga ada banyak hal baik yang bisa kita pelajari sama-sama. Saya juga belajar banyak dari Mbak Vita, karena ada bakat-bakat yang di Mbak Vita kuat di saya itu merupakan bakat lemah. Jadi, oh ternyata begini wujud perilakunya, saya jadi belajar banyak Mmm, tentang itu. Sukses buat Mbak Vita, terima kasih banyak sekali ya lagi. terima kasih Sampai Mbak ketemu Umi. lagi di lain waktu. Saya akhiri pertemuan kita ini dengan mengakhiri rekaman kita. Nanti saya berikan juga rekamannya ke Mbak Vita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.